Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita bersama melakukan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua sehingga kita masih dapat hadir dalam acara rapat koordinasi untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitul Rahman. Untuk menyingkat waktu, sebelum kita membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan kurban, saya mohon pada Bapak Joko untuk menyampaikan berapa calon hewan kurban yang akan kita sembelih pada hari Selasa nanti. Monggo dua tempat Pak Joko, Pak Abdel, sak cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu dan boros kulo badhe matur melaporkan pilih kurban ing taun menika lan ugi badhe nglaporaken ingkang taun kepengker. Bapak Ibu ingkang hormati, niki kula badhe nglaporaken inggih kurban ingkang taun kalih ewu kalih dosa kepengker. Nika wonten 3 sapi, 3 ekor sapi. Kemudian dari 3 ekor sapi tersebut telah dilaksanakan kurban di Masjid Baitul Rahman ini dengan total yaitu uang sebesar Rp60.550.000 karena terinci sebagai berikut, yaitu kelompok 1 itu nilainya adalah Rp19.530.000, kemudian kelompok 2 Rp20.020.000, kelompok 3 yaitu Rp21 juta. Kemudian dari dari rincian kelompok tersebut, yaitu kemudian kami bagikan pada masing-masing yang terdaftar dengan iuran, yaitu kami bagi 7, dan ternyata nilai rupiahnya ini koma, sehingga kami mengambil suatu kebijakan, yaitu kami bulatkan ke depan. Nah, akhirnya setelah kami bulatkan ke depan itu ada saldo. Nah, ini dari jumlah total saya terima uang 60.550.000, kemudian pengeluaran itu cuma sebesar 60.500.000, sehingga untuk tahun yang kemarin itu ada saldo 50.000. Nah, saldo 50.000 rupiah ini kemudian saya sampaikan atau saya berikan pada
ketua panitia, sehingga keuangan nihil. Nah ini pada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengambil kebijakan seperti ini mestinya harus minta persetujuan pada para yang yang terdaftar kurban. Dan untuk itulah pada kesempatan ini, karena kalau uang sebesar itu saya bagi 21 orang itu cuma berapa rupiah. Nah ini mohon kiranya untuk keikhlasannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkorban, keikhlasannya bahwa uang tersebut saldo sebesar 50.000 itu telah saya berikan kepada panitia. Nah kenapa saya punya pemikiran demikian? Karena panitia ini memang membutuhkan sarana prasarana, kemudian juga perbaikan sarana prasarana, karena harapan-harapan kita bahwa nantinya itu sarana itu bisa lebih lengkap. Itu kalau untuk memotong tulang itu nanti bisa pakai mesin dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang tahun ini nanti insya Allah kurban untuk Masjid Baitur Rahman yaitu ada 4 sapi. Nah ini juga kami kelompokkan menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, yaitu total uang yang saya terima yaitu sebesar Rp81.060.000 dari 4 sapi tersebut nilai uang. Nah, kemudian total uang yang saya bayarkan yaitu Rp81 juta, sehingga saldo lagi yaitu sebesar Rp60.000. Nah ini juga saya berikan kepada panitia. Nah ini mohon dipermaklumkan, karena nanti kalau uang sekian ini kita bagi lagi itu hanya berapa rupiah dan itu juga saya repot. Nah ini mohon keikhlasannya. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa sebenarnya nilai atau harga sapi yang kelompok pertama ini sebesar 18.900.000 ini, yang sebenarnya harga sapi itu ada 18.400.000. Kemudian panitia dalam rangka penyembelian, kemudian juga untuk sarana prasarana untuk menyampaikan daging-daging tersebut dan sebagainya itu sebesar 350.000. Nah, kemudian ada ongkos angkut. Nah ini memang untuk sapi-sapi yang letaknya itu memang agak jauh. Nah ini memang di Mbolo itu memang harus dengan angkutan. Nah, ini sebesar 150.000 sehingga total ada 18.900.000. Kemudian yang lainnya juga demikian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hal ini yaitu sapi-sapi tersebut itu kami dalam waktu menaksir itu kami hanya melihat fisik. Kemudian kami juga mencari pembanding sehingga kami bisa menafsir nilai dari sapi tersebut itu berapa rupiah. Nah ini mohon dimengerti nanti, karena untuk khususnya di sini, yang lainnya saya nggak tahu, tapi kalau saya melihat di tempat adik saya yang di Tangerang itu di sana itu tidak melihat fisik tapi ditimbang, sehingga nanti
harga pasaran itu daging itu berapa rupiah, itu dikalikan. Itu kalau di Tangerang yang setahu, karena adik saya kebetulan juga jadi panitia seperti ini, sehingga dia mencarinya sapi itu ditimbang. Tapi kalau di sini kita dan pada umumnya itu biasanya hanya melihat fisik, karena pernah terjadi untuk tahun 2019 itu saya pernah melihat sapinya itu bagus, gagah, harganya tinggi. Tapi dengan yang harganya lebih rendah, ternyata setelah disembelih, ditimbang, ternyata bobotnya berat yang harganya lebih rendah. Nah ini, itu mohon dimengerti dan juga mohon dimaklumi, sehingga nanti apabila terjadi ini, sebab ini sapi yang pertama itu tadi saya sampaikan total semuanya 18.900.000. Kemudian yang kedua ini adalah 21 juta. 18.900.000 kemudian 21 juta. Nah ini nanti kalau ditimbang misalkan kok berat yang 18.900, dan ini mohon dimaklumi. Karena sesuai dengan petunjuk kemarin itu dari Pak Tamrin, sesuai dengan syar'i, jadi apa yang kita korbankan itu, yaitu nanti yang kita bagi dagingnya. Karena nanti pertanggungjawabannya nanti insya Allah di akhirat juga demikian. Jadi kurbannya mana yaitu, bukan yang lain. Jadi kita memang berusaha untuk mendekati kebenaran, jadi sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari beliau Pak Tamrin, yang memang kita anggap beliau ini yang mampu dan mengerti tentang syariatnya, sampai dengan penyembelian itu juga kita mohon petunjuk beliau. Nah kemudian juga ini memang ya namanya panitia itu memang masing-masing mempunyai pendapat. Kalau seperti di Baitur Rahman memang seperti itu, jadi kita selalu minta petunjuknya dari Pak Tamrin. Makanya sapinya itu yang kita sembelih yang kelompok satu, ya kelompok satu itu yang kita bagi. Tapi ada yang kita mendengar dari samping itu, ada yang sapinya itu katakanlah orang iuran 3 juta, kemudian nanti dapat berapa sapi, terus nanti sapi itu ada yang harganya itu yang 3 juta semuanya, tapi nanti harganya ada yang 19, ada yang 21, mungkin ada yang 22 dan sebagainya, semuanya disembelih. Setelah itu dagingnya dibagi rata. Itu saya dengar-dengar ada yang seperti ini, tapi kalau kita enggak, makanya kok sana demikian, sini demikian, ya memang semuanya mempunyai pendapat ya. Tapi kalau kita ini pendapat berdasarkan petunjuk dari Pak Tamrin itu. Kemudian ada juga yang katanya aku korban yang kono soalnya itu LP okeh. Padahal untuk pembagian daging itu jelas ada aturannya. Ada aturannya, yaitu sepertiga itu adalah yang korban, sepertiga kemudian itu fakir miskin, sepertiga lagi itu untuk musafir, dan sepertiga lagi adalah hadiah. Nah ini rumus-rumus atau petunjuk-petunjuk untuk pembagian daging, sehingga kalau sana lebih banyak, lebih ini ya itu saya nggak tahu. Makanya kalau ada seperti ini tolong ini, karena saya ada masukan seperti ini. Kalau kita insya Allah sesuai dengan pakem. Kemudian juga ini sesuai dengan petunjuk bahwa daging yang sepertiga itu nanti akan dibagikan kepada yang korban. Nah ini kemarin tahun-tahun yang lalu kita sudah ada kesepakatan dan kita telah berikrar, karena sesuai dengan kebiasaan kita itu waktu dalam penyembelihan itu kita juga masak beberapa kilo yang nantinya akan kita makan bersama. Nah ini nanti biar dijelaskan oleh Pak Sodri yang menimbang, karena memang sudah sesuai dengan petunjuk, tapi ada yang ini sama saya, usul Pak, wah itu kalau kita tuh masih meragukan, itu ada, itu langsung kepada saya, loh kok iya, sudah saya jelaskan, wah apa iya toh, dia masih begitu.
Makanya nanti yang nimbang biar menjelaskan, karena beliau itu soalnya yang dimasak itu loh, saya ragu-ragu itu dagingnya siapa itu loh. Sebab kalau panitia itu nggak boleh ngambil sedikit pun nggak boleh. Ini, padahal sudah saya jelaskan itu hak dari yang kurban itu kemarin kan sudah diikrarkan bahwa yang masak itu diambilkan dari hak yang kurban itu. Katakanlah misalkan sepertiganya itu 10 kilo, ya kita ambil berapa onnya sehingga tidak jumlah segitu baru dibagi 7. Itu yang saya ini lah, nanti biar nanti beliau ini yang nimbang ini yang tahu. Kemudian juga yang kedua kalinya masalah kulit, itu kemarin kan juga jadi masalah. Kemarin Pak Tamrin juga beliau ada yang tahun kemarin itu juga kita ikrarkan bahwa karena itu ada kriteria bahwa itu adalah hadiah. Nah ini memang itu haknya adalah hak, yaitu yang sepertiga itu adalah hak daripada yang kurban. Nah ini memang kita hadiahkan kepada panitia, entah nanti akan diapakan. Nah, itu kemarin sudah kita ikrarkan juga, dan kemarin ada kesepakatan lah, mohon kiranya nanti ini juga demikian untuk seterusnya, sehingga panitia ini tidak begitu sulit menjabarkannya, karena memang ada keikhlasan dan pengertian permakluman daripada yang berkorban. Kiranya itu ya ini tadi terus terang uang yang sebesar 60.000, kemudian juga uang sebesar 1.400.000, kemudian juga ditambah untuk biaya angkut ini hanya kelompok 1 dan kelompok 2 ini sebesar 300.000, ini sudah saya serahkan kepada ketua panitia. Semuanya serahkan sehingga uang yang saya pegang tinggal untuk melunasi sapi-sapi itu. Nah insya Allah nanti hari Minggu besok akan saya lunasi. Dan tadi sore pas maghrib itu ada yang dari Mbolo itu datang ke rumah saya karena dapat telepon dari anak yang di Bandung, katanya wawancara ini lulus, terus dia minta uang harus ditransfer hari ini juga. Wah tadi saksinya saya cuma istri saya sama itu Joko Sapi itu wah ya tolong, saya mau ngabarin ini kesulitan karena dia minta segera mau ditransfer, mintanya cuma 4 juta, saya lunasi sekalian nggak mau, ini ketua RT di Mbolo. Terus akhirnya saya berikan 7 juta biar nanti sisanya itu tinggal mudah saya nanti untuk memberikannya. Nah ini saksinya cuma istri saya, sudah maghrib, terus akhirnya saya berikan, saya buatkan data kwitansi, kemudian saya terus segera ke masjid tadi. Ya kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti biar Pak Sodri melengkapi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.